Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan dalam hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku yakin bahwa kurban Kristus di salib itulah agung dan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baharu, dan ku tetap pegang salib itu. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir
Engkau yang telah disalibkan, namun Engkau sangat mempesonaku. Engkau menebusku. Ku mengenal kasih setiamu, ku kagumi pengorbananmu. Aku kan selalu merindukanmu di setiap waktu. Engkau yang telah menyelamatkan seluruh
dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salibmu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, dan berkata, "Makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu,
Oh iya. Shalom, selamat sore, selamat berjumpa lagi. Baik Bapak Ibu yang berada di gereja maupun yang ada di rumah. Pada saat ini, pada sore hari ini kita akan mengadakan Keystone Keluarga secara live streaming. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atas nama Majelis Rayon 1 dan Bapak Pendeta Immanuel Kaluasa mengucapkan selamat sore pada saat ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang pada saat ini mendapat giliran untuk Keystone Keluarga, yaitu Rayon 1 keluarga Martoni Lambe, Rayon 2 keluarga Masiak, Rayon 3 keluarga Margareta Sampai Bunga, dan Rayon 4 keluarga Pence Samuel Tumanan. Dan yang akan melayani kita pada saat ini, pelayan pertama Diaken Nikita Immanuela, pelayan firman Bapak Pendeta Dr. Andes Immanuel Kaluasa, dan pelayan ketiga Diaken Yesrani Rante Toding. Dan tata ibadah keluarga pada sore hari ini kita menggunakan tata ibadah keluarga bentuk 5 dan kidung pujian dari kidung jemaat, ya. Jadi dipersilakan kepada pelayan pertama untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Disilahkan dengan kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baik yang di gereja dan juga di rumah kita masing-masing, mari kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, dan saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Maka carilah Tuhan selama Ia berkenan, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Mari kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 4 bait pertama dan kelima, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang Mulia
Sambutlah kami yang saling datang menghadap hadirat-Mu, menyerahkan hidup kami yang penuh kelemahan dan dosa, untuk menikmati pengasihan, pengampunan, dan pembaruan daripada-Mu ya Tuhan. Janganlah biarkan jam kebaktian ini berlalu tanpa curahan berkat-Mu atas kami, anak-anak-Mu. Kiranya kuasa-Mu melingkupi kami, dan memberi kami hati yang tenang dan pikiran yang jernih untuk mendengar dan memahami kehendak-Mu. Diberkatilah kiranya penyembahan kami saat ini hanya di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 14 bait pertama hingga ketiga. Muliakanlah Tuhan Allah. Ya Tuhan yang mengasihi kami, Allah yang begitu besar, terima kasih ya Tuhan buat segala penyertaan-Mu bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Engkau berkati juga ya Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakannya, sehingga itu boleh memberitakannya kepada kami dan kami boleh dapat mengerti serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada firman kita selamat. Halo, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah. Firman yang menyapa kita ambil dari 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 mengajak kita membaca ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian: iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah
kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian jauh pembacaan firman Allah yang disebut berbahagia saudara dan saya, kita semua yang menyimak firman ini dan kita berusaha mengerti kebenaran firman ini untuk kita jadikan pandu dalam perjalanan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kita hari lepas hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih berada dalam perenungan kita memaknai minggu-minggu sengsara Tuhan. Yang ketika kita merayakan minggu-minggu sengsara itu sebenarnya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa dulu ini kita semua adalah orang-orang yang tidak pantas bagi Allah. Itu yang harus selalu menjadi keyakinan kita, harus menjadi pemahaman kita. Dulu kita ini bukanlah orang-orang yang berkenan kepada Allah, tetapi orang-orang yang tidak pantas di hadapan Allah. Karena kasih-Nya, Dia datang, menderita, mati, dan bangkit untuk kita semua. Lalu kita diangkat-Nya menjadi sahabat-sahabat-Nya. Kita dipantaskan duduk dan bahkan berdiri di hadapan-Nya, datang memuji, memuliakan Dia dalam segala keberadaan kita. Dan penderitaannya itulah yang membuat saudara dan saya menjadi pantas di hadapan-Nya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat perenungan itu, pertanyaan kritis yang muncul dalam kehidupan kita saat-saat ini adalah sejauh mana kuasa pengorbanan Kristus itu memotivasi kita untuk terus bertumbuh, untuk terus berakar di dalam Dia yang telah mengasihi kita, untuk terus bertumbuh di tengah-tengah situasi kehidupan kita zaman ini. Sejauh mana kuasa pengorbanan Kristus itu memberi kita semangat, ya, memberi kita semangat untuk menjalani hari-hari hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus, menikmati Allah yang baik itu dalam hidup kita. Sejauh mana kuasa penderitaan itu telah mendorong, telah memotivasi kita untuk terus dengan semangat hidup dalam taat dan setia kepada Tuhan. Nah, dalam situasi seperti itu, saat-saat ini kita belum bebas dari tantangan dan pergumulan, dari tantangan dan penderitaan yang dialami oleh umat manusia zaman ini, terutama di masa-masa pandemi COVID-19. Apalagi di
di tengah masa-masa pandemi COVID yang belum berakhir, muncul lagi berita bahwa Indonesia sudah terpapar virus yang baru yang bersumber dari Inggris, yang kecepatan penularannya semakin cepat dan semakin tinggi. Itu informasi yang kita dapatkan melalui media. Sehingga pertanyaan kepada kita di tengah-tengah situasi pergumulan kita saat ini adalah, kenapa Tuhan membiarkan situasi ini terus merebak, terus hadir menjadi bahagian hidup kita? Nah, di mana Tuhan yang telah menebus kita? Bukankah janjinya melindungi, memelihara, menjauhkan, membebaskan kita dari tantangan itu telah menjadi bahagian dari kebenaran firman Allah? Apa sikap kita terhadap situasi seperti itu? Nah, di tengah-tengah kondisi seperti itu, firman ini hadir. Firman ini menceritakan kepada kita pengalaman iman yang dialami oleh Timotius dalam kebersamaannya dengan Paulus. Ketika Timotius berada di tengah-tengah kerjaan pelayanannya di Asia Kecil pada saat itu, Paulus menasihati Timotius agar mengambil jalan kehidupan yang bertolak belakang dengan pengajaran sesat yang muncul di tengah-tengah kehidupan di mana ia melayani, di mana ia memberitakan Yesus yang adalah Allah, penyelamat, pembebas, Allah yang baik di tengah-tengah kehidupan. Di tengah situasi yang penuh dengan penyesatan, ya, Timotius diingatkan, didorong untuk mengikuti teladan hidupnya, teladan hidup Paulus. Kalau kita perhatikan bagian ayat 10, ya, dengan tegas dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Sebenarnya Paulus sedang bikin apa kepada Timotius? Paulus sedang mengingatkan kepadanya bahwa apa yang dialami dalam kebersamaan Paulus dan Timotius harus terus dipertahankan. Sebab pengalaman hidup yang dialami Timotius berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Paulus itu adalah bahagian dari firman Allah yang hadir meneguhkan, menyemangati Timotius untuk terus hidup dengan tekun, hidup dengan setia, menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali itu. Timotius perlu meneladani pengajaran dan kesalehan Paulus. Bahkan Timotius juga perlu memiliki cara pikir seperti Paulus, memiliki niat untuk melayani Tuhan dengan daya tahan yang dilandasi oleh kasih. Kasih tidak boleh pudar dalam tugas pekerjaan pelayanan di tengah-tengah kehidupannya. Bukan hanya menasihati secara abstrak, tetapi memberikan teladan kepada Timotius. Sekaligus juga Paulus mengingatkan Timotius tentang apa yang dialami oleh Paulus ketika berada di Antiokhia, ketika mereka diusir bersama dengan Barnabas di Ikonium, yang semula mereka diterima dengan baik, bahkan disembah, dipuja, tetapi kemudian dilempari batu oleh masyarakat setempat pada saat itu di Listra. Ketika ia dan Barnabas mula-mula diagung-agungkan, tetapi kemudian mendapat respon yang sangat negatif. Dan mereka hampir mati dirajam batu. Kasih Allah
tidak pernah beranjak dari arak-arakan pelayanan mereka. Allah menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari rajaman orang banyak pada saat itu. Semua orang termasuk Timotius yang memiliki ketetapan untuk menjadi saleh, untuk hidup setia kepada Tuhan, mengalami penganiayaan pada saat itu. Nah, bagaimana dengan kita di tengah-tengah kehidupan ini? Selanjutnya, kalau kita perhatikan bagian bacaan kita, terutama dalam ayatnya yang ke-14, juga Timotius didorong untuk terus berpegang teguh pada keyakinan yang dimilikinya semula. Ketika ia masih muda, ia masih bersama dengan neneknya dan ibunya, Lois dan Eunike waktu itu. Ia telah belajar banyak soal-soal iman, soal kitab suci yang menjadi pedoman kehidupannya. Ia belajar kepada ibunya dan neneknya. Nah, semua sumber tersebut membawa Timotius pada pemahaman yang benar tentang keselamatan di dalam Kristus. Dan karena itu Paulus mengingatkan dia, jangan pernah goyah dalam tantangan, dalam pergumulan itu. Apa yang diterima, apa yang ia mengerti ketika masih muda, harus ia tetap pegang teguh. Ia justru tunjukkan bahwa ia memiliki hikmat, ia memiliki pengertian yang bersumber dari kebenaran firman Allah yang tidak mudah dirubah oleh keadaan apapun. Dan pemahaman tentang kebenaran itu mengantarnya berada dalam kesadaran akan keselamatan Kristus yang sudah menebus kehidupannya. Paulus menyatakan bahwa dalam ayatnya, terutama ayatnya yang ke-16 dan ke-17, dikatakan segala tulisan merupakan embusan nafas dari Allah. Artinya semua keluar dari mulut Allah sendiri. Yang dimaksudkan adalah sebenarnya hendak menunjuk tentang perjanjian lama pada saat itu. Tetapi juga Injil Yesus Kristus yang membebaskan. Kristus yang telah Timotius terima secara baik dalam wujud tulisan kitab suci, maupun Kristus yang ia pahami secara lisan yang ia alami bersama dengan Paulus, itu mengajarkan dia tentang kehidupan atau jalan yang baik dan benar. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini sebenarnya hendak mengajak kita, menolong kita sebagai orang percaya untuk selalu mendapatkan pengajaran yang benar, sekaligus juga menghardik atau mengenyahkan pemahaman-pemahaman yang selalu bilang bahwa Alkitabnya orang Kristen itu adalah Alkitab palsu. Ya. Dan karena itu Alkitab yang kita miliki harus dibuat menjadi hidup dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya dia hidup dalam kehidupan kita? Menjadikannya sebagai sarana kita berjumpa dengan dia. Bagaimana kita membaca setiap firman yang tertera dalam Alkitab itu hendak mengajak kita untuk berjumpa langsung dengan dia. Ketika kita membaca Alkitab, harusnya pikiran kita, hati kita tertuju kepada Allah. Ketika kita membaca setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat, sebenarnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah.
yang berfirman dalam kehidupan kita. Begitulah caranya kita membuat firman ini hidup dalam kehidupan kita. Membuat firman ini menjadi nyata dalam hidup kita. Kenapa demikian? Ya, karena kita berada di tengah-tengah dunia dengan segala pengajarannya yang ingin merebut kita dari kasih karunia Tuhan. Ya, setiap saat dunia ini ingin merebut kita dari kasih karunia Tuhan. Dan saya mau bilang kepada kita sekalian, saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dibayar lunas oleh Kristus. Dia telah datang menderita, mati, dan bangkit bagi kita semua. Dan kebenaran yang Ia buat bagi hidup kita yang percaya kepadanya tertera dalam firman ini, dalam kitab suci ini. Dan bentuk-bentuk kebenaran firman ini diungkapkan atau dikatakan langsung oleh Allah sendiri, tetapi juga ada pernyataan kehadiran Allah dalam kehidupan kita melalui pengalaman hidup yang dialami oleh para tokoh Alkitab, antara lain Paulus. Pernyataan kehadiran Tuhan melalui hidup Paulus telah mengubahkan dia dari yang tadinya penjahat paling kakap, ya, dalam sejarah Alkitab menceritakan kepada kita kejahatan Paulus. Tapi karena kasih Tuhan, melalui perjumpaannya dengan Tuhan, ia mengalami sesuatu yang berubah total dari memusuhi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, berubah menjadi alat dari menceritakan Yesus yang baik, Yesus yang membebaskan, Yesus yang menyelamatkan. Di sanalah sebenarnya tanpa kita sadar, ketika kita membaca firman Allah, sebenarnya ingin memberitahukan kepada kita bahwa ini adalah wujud dari pernyataan Allah yang sungguh-sungguh bagi kehidupan kita. Tetapi firman Allah ini juga menceritakan pernyataan Allah yang hadir dalam pengalaman hidup para nabi, para imam, para rasul, termasuk di dalamnya Paulus. Sekarang masalahnya, bagaimana dengan kita? Hari ini firman ini datang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita terus mencari tuntunan firman Tuhan. Menjadikan firman ini pedoman kehidupan kita harus benar-benar mewujud dalam setiap hari kehidupan kita. Firman ini harus membuat kita terus bertumbuh dalam percaya kepada Tuhan. Firman ini juga akan membuat kita untuk semakin waspada di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup kita. Supaya kita tidak gampang terombang-ambing oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini sulit sekali kita membedakan mana perkataan yang benar dan mana perkataan yang tidak benar. Kita butuh filter dari firman. Kita butuh firman ini berubah menjadi kuasa yang menyemangati hidup kita. Karena itu, kalau Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, untuk apapun yang kamu lakukan di bumi ini, dalam kehidupan, kamu harus melakukannya seperti untuk Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan.
supaya semua buah pikiran kita, buah kata kita, buah tindakan dan perbuatan kita, benar-benar kita mempersembahkannya untuk memuliakan Dia. Kenapa? Karena di balik itu kita menceritakan bahwa hidup kita benar-benar menikmati siapa Yesus itu. Yesus yang baik. Yesus yang telah membuat kita berharga. Yesus yang telah membuat kita menjadi pantas di hadapan-Nya. Kita disuruh untuk menikmati kasih-Nya. Kita disuruh hidup dalam kehidupan ini menikmati bahwa Dia yang kita percaya adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Dan kasih-Nya tidak pernah luntur oleh perubahan apapun zaman ini. Corona boleh datang, hendak memporak-porandakan kehidupan kita. Tapi kasih Tuhan tidak boleh beranjak dari hidup kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak lari atau tidak terdepak dari keberadaan Dia? Bergaul dengan kebenaran firman. Banyak cara kita bergaul dengan kebenaran firman Allah. Kita bisa dengan membacanya. Sekarang teknologi semakin canggih. Ya. Alkitab, ayat-ayat Alkitab, kita bisa mendengarkannya dengan media yang sudah ada dalam kehidupan kita di zaman teknologi. Saya baru saja mendapatkan file dari Alkitab, jadi saya boleh baring-baring sambil mendengarkan setiap ayat-ayat Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita tinggal setiap saat pindah pasal, setiap saat pindah pasal. Begitu banyak kemudahan di tengah tantangan, ancaman yang hendak merebut kita dari kasih Tuhan. Teknologi terus tercipta untuk membuat kita tidak putus asa berkomunikasi dengan Dia. Ya. Kalaupun kita sudah tidak bisa lagi berkata-kata karena sakit penyakit, hendak membuat kita tidak berdaya, kita bisa buka internet. Kemarin saya dapat ada semacam apa istilahnya? Ya, informasi yang menceritakan bagaimana mendengar, membaca Alkitab dengan tuntas. Saudara dan saya hari-hari ini dibutuhkan untuk bagaimana kita mempercepat atau mengeratkan hubungan kita dengan Alkitab. Kita membaca tuntas Dia berkali-kali. 5 kali kita tamat membaca Alkitab Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Kita belum dapat pengertian apa-apa. Nanti ke-6 kali kita tamat membaca Alkitab, baru kita akan mulai bertanya. Setiap kalimat kita mulai bertanya, oh ini toh yang dimaksud, oh ini toh yang dimaksud. Itu saya dengan pikiran yang serba terbatas. 6 kali baru mulai bertanya. Setiap kalimat, oh ini maksudnya, oh ini maksudnya. 1 kali tamat belum ada apa-apanya. Kelemahan kita orang percaya, orang Kristen zaman ini adalah baik kita pendeta, penatua, diaken, apalagi warga jemaat. Kita membaca Alkitab ini lompat-lompat, tidak pernah tamat. Harusnya kita jadikan itu semangat bagi kita ke masa depan. Justru dalam situasi kita saat ini sebenarnya memberi kita peluang dan kesempatan berkomunikasi dengan firman Allah setiap saat. Kita akan semakin dekat dan percayalah, ya, semakin kita baca firman Allah, saudara dan saya akan dihindarkan dari hal-hal yang akan menyesatkan hidup kita.
Saya percaya benar. Kalau ini menjadi pengalaman saya, mungkinkah juga menjadi pengalaman kita semua. Kalau kita sudah mengalami baiknya atau kebenaran firman Allah ini menghidupkan kita, kita tidak boleh berhenti pada diri kita. Orang di luar sana atau teman-teman sepersekutuan kita di sana perlu dimotivasi, diingatkan bahwa firman Allah yang kita miliki ini benar-benar menghidupkan. Firman Allah ini benar-benar bisa berubah menjadi kuasa yang membentengi. Kita bisa terhindar dari segala malapetaka kehidupan. Ya. Kalau kita sudah mau terjerumus, Dia bisa berkuasa untuk menghindarkan kita dari segala malapetaka kehidupan. Masalahnya adalah kita yakin enggak apa yang saya katakan itu? Kalau kita yakin, pulang dan praktekkan. Kalau dia bermanfaat bagi hidupmu, ceritakan kepada anak-anakmu, saudaramu, sepersekutuanmu, sesamamu, dan ceritakan kepada orang yang belum pernah mendengarkan kebenaran firman Allah. Ya. Keselamatan, pembenaran tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Tapi pembenaran itu harus juga dialami oleh dunia di sekeliling kehidupan. Di sanalah semangat kesengsaraan Yesus terwujud ketika hidup kita diletakkan pada tataran hidup kita terus-menerus mencari tuntunan firman Allah terwujud dalam keberadaan. Maukah kita dituntun oleh kebenaran firman-Nya? Bergaullah dengan kebenaran firman. Maukah hidup kita dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan sesama yang lain, agar mereka juga menikmati kebaikan Tuhan? Terpujilah Kristus jika hidup kita bermakna bagi kemuliaan Allah. Amin. Di liturgi itu ada lagu sih sebenarnya. Ya, saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syukur syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau sore menjelang malam yang mulai larut menjadi bahagian hidup kami, Tuhan memperkenankan kami datang bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Tuhan memperkenankan kami bersekutu kalaupun kami berpisah tempat, kami berada di rumah kami masing-masing. Namun kami sungguh merasakan hadirat Tuhan yang mempersekutukan kami. Melalui puji-pujian kami, melalui kebenaran firman-Mu yang datang mengingatkan kepada kami. Sebuah pengalaman hidup bersama Paulus dan Timotius, di mana mereka terus saling mendorong, saling memotivasi diri, agar mereka tetap tegar, tetap kokoh di tengah arus perubahan zaman dalam kehidupan mereka, di tengah tantangan, penderitaan yang mereka alami, menjadi pengalaman bagi kehidupan kami, menjadi berita sukacita yang hadir dalam kehidupan kekinian kami di tengah tantangan dan pergumulan dalam situasi hidup kami yang
tidak menguntungkan yang terkadang mengantar kami pada perasaan jauh dari hadapan Tuhan, selalu mengantar kami kepada rasa keputusasaan. Kami merasa tanpa kehadiran Tuhan di sekeliling kehidupan kami. Namun firman-Mu hadir menyapa kami, mengajak kami untuk menyadari benar bahwa di tengah perenungan kami memaknai minggu-minggu sengsara ini, hendak menyadarkan kami akan kuasa pengorbanan Kristus yang telah membebaskan hidup kami. Dan karena itu juga kami belajar dari pengalaman hidup dan pelayanan hamba-Mu Paulus dan Timotius, yang menempatkan firman-Mu, Injil keselamatan-Mu, menjadi dasar bagi perjalanan hidup dan pelayanan mereka. Juga menjadi pelajaran yang berharga bagi kami di zaman ini, di tengah-tengah kehidupan berjemaat kami, di Jemaat Getsemani. Kami mohon Tuhan, Engkau patri kebenaran firman-Mu itu. Engkau ubah kebenaran firman-Mu itu berubah menjadi kuasa yang mendorong, yang menyemangati kami untuk semakin bertekun dalam percaya kepada Tuhan. Untuk menempatkan firman kebenaran-Mu, pandu keselamatan kami. Bahkan menempatkan firman-Mu berwujud diri-Mu sendiri, yang datang menguatkan, yang datang menyemangati kami mengalami hari-hari hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah segala usaha kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, karena itu biarlah firman-Mu itu benar-benar mengubah cara pandang kami. Biarlah kebenaran firman-Mu itu sungguh-sungguh menarik keberadaan kami yang belum memahami posisi kami di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan, segera berubah dan sadar penuh bahwa kami ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Karena itu keberhargaan kami dimaknai dalam ketaatan dan kesetiaan kami, menjalin komunikasi dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, menjalin komunikasi hidup kami dengan menempatkan semangat mencari tuntunan firman-Mu yang mendorong kami untuk semakin menyadari bahwa hidup kami ini berarti bagi diri kami sendiri, hidup kami berarti bagi keluarga kami, hidup kami berarti bagi persekutuan kami, hidup kami berarti bagi sesama kami yang lebih luas. Karena Engkau menempatkan kami untuk menikmati kasih-Mu dan juga menceritakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman. Di tengah-tengah persekutuan ini, kami membawa harapan-harapan seluruh sidang jemaat-Mu, terutama keluarga-keluarga kami yang menjadi tuan dan nyonya rumah yang mempersekutukan kami semua melalui ibadah semacam ini. Kalaupun peribadahan kami disatukan dalam gedung gereja yang kami kuduskan ini, tetapi Engkau mempersatukan kami di dalam kuasa Tuhan. Dan karena itu, melalui peribadahan ini kami mempersekutukan dengan-Mu segala harapan dan sukacita serta kegembiraan hidup kami. Kami membawa keluarga-keluarga yang menerima pelayanan ibadah rumah tangga ini. Keluarga hamba-Mu Martoni Lambe, mereka bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup mereka. Itulah kesaksian mereka yang sungguh-sungguh mereka rasakan
Karena itu sempurnakan kegembiraan mereka atas pemeliharaan-Mu. Dan mereka juga sadar berada di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Karena itu mereka membawa kedua anak kekasih mereka. Anak kekasih mereka Rian yang sementara duduk di bangku pendidikan SMA kelas 2. Bahkan anak kekasih mereka Dea di bangku pendidikan SD kelas 5. Kami memohon Tuhan, mereka sadar mereka penuh dengan kelemahan. Tantangan dan pergumulan dalam pertumbuhan fisik mereka di masa-masa muda mereka. Ada begitu banyak yang hendak merebut mereka dari kasih-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau lindungi, Engkau berkati hidup mereka. Sehingga benar-benar kedua anak ini terus dengan tekun menekuni bidang perjuangan mereka di lingkungan pendidikan mereka. Sehingga masa muda mereka sungguh-sungguh selalu diperlengkapi dengan pengetahuan dan pengalaman-pengalaman di bidang pendidikan. Menatap hari esok yang berpengharapan di dalam Tuhan. Buat anak ini sukses dan jaga mereka dari segala bujuk rayu kehidupan yang hendak menjerumuskan mereka jauh dari kasih Tuhan. Kami juga mendoakan orang tua dari keluarga ini di masa tua mereka. Baik orang tua mereka yang ada di Tetiasa maupun orang tua mereka yang ada di Tanah Toraja. Di usia lanjut mereka. Dengan segala kebutuhan hidup mereka Engkau jawab dan Engkau lindungi hari-hari masa tua mereka. Perlengkapi mereka dengan segala yang mereka butuhkan bagi kelangsungan hidup di masa tua mereka. Dan ketika mereka ada waktu dan kesempatan berjumpa satu terhadap yang lain bersama dengan anak dan cucu-cucu, biarlah keselamatan dan berkat Tuhan memperlengkapi mereka, sehingga perjumpaan itu adalah perjumpaan yang membahagiakan di dalam Tuhan. Kami juga mendoakan usaha-usaha bengkel yang mereka kembangkan dalam kehidupan mereka sebagai sarana mereka pergi menjumpai janji berkat yang Tuhan sediakan bagi hidup mereka. Anugerahkan mereka semangat. Biarlah mereka perjuangkan dan usahakan dengan sungguh-sungguh usaha perbengkelan itu dengan baik. Dan mereka mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Sehingga di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Mu. Singkirkan dari mereka segala kuasa kegelapan yang akan merebut mereka dari kasih Tuhan. Kami juga datang membawa keluarga Bapak Masyak yang boleh bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan. Mohon Tuhan sukacita dan kegembiraan mereka Engkau sempurnakan. Engkau buat mereka semakin menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan kiranya beri mereka kekuatan dan kemampuan dalam melakukan usaha-usaha kerja keras memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan biarlah pekerjaan-pekerjaan yang mereka tekuni, mereka meyakininya sebagai jalan yang Tuhan buat bagi mereka. Sehingga hidup mereka benar-benar menikmati berkat-berkat Tuhan. Anak-anak yang ada bersama dengan mereka dimanapun dan apapun kegiatan hidup mereka masing-masing, Engkau lindungi. Engkau berkati anak-anak dari keluarga ini. Sehingga benar-benar kasih Tuhan, kemurahan Tuhan diceritakan dalam kehidupan dan aktivitas hidup mereka. Kami menyerahkan Bapak Martin Baba, adik dari Bapak Masyak, bersama dengan istri yang ada di rumah sakit Bayangkara karena mengalami kecelakaan beberapa hari yang lalu. Tuhan yang akan segera memproses mereka, memberkati pendampingan para dokter dan perawat yang menanganinya, memberkati ruang perawatan yang mereka alami, supaya benar-benar kesembuhan yang sejati yang diharapkan akan segera menjadi bagiannya sehingga dalam beberapa waktu mendatang kemurahan Tuhan itu
dinikmati untuk kemudian diceritakan di sekeliling kehidupan mereka sebagai bahagian dari kasih Tuhan menyentuh seluruh sendi kehidupan mereka. Hari ini hamba-Mu Bapa Masya sedang dalam perjalanan menuju Palopo. Kami memohon Tuhan Engkau berkati perjalanan hamba-Mu. Jauhkan dari segala yang sia-sia, pertemukan dengan keluarga di sana dalam keselamatan-Mu. Bahkan ia boleh menikmati berkat-berkat-Mu, berkat sehat dan kuat dan berkat-berkat material lainnya, supaya sungguh-sungguh perjalanan hidup mereka selalu terpelihara dalam cinta kasih-Mu. Pada saat yang bahagia ini juga kami datang membawa keluarga hamba-Mu Ibu Margareta sampai bunga. Mereka bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka sampai hari ini. Kasih Tuhan, kemurahan Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup mereka. Mereka menikmati sehat dan kuat. Hal-hal yang mereka butuhkan bagi kelangsungan kehidupan selalu terpenuhi. Di sanalah mereka rasakan penyertaan, pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan benar-benar nyata dalam hidup mereka. Karena itu di tengah sukacita dan kegembiraan merasakan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup mereka, mereka datang juga membawa keberadaan keluarga dari anak kekasih mereka. Keluarga Freddy Misper Bartimeus, keluarga Arman Patula. Mohon Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan suami istri dari anak-anak dari hamba-Mu Ibu Margareta. Engkau tahu kerinduan-kerinduan mereka ketika telah membentuk rumah tangga yang baru. Mereka mendambakan momongan sebagai buah persekutuan hidup suami istri dari anak-anak yang sudah dibentuk itu. Mohon Tuhan Engkau dengarkan kerinduan hamba-Mu. Engkau membuka jalan bagi kedua anak mereka itu. Dalam pengharapan mereka yang sungguh, biarlah Tuhan membuka jalan keluar. Apapun bentuk jalan keluar yang hendak Tuhan beri, mohon Tuhan Engkau nyatakan pengertian, nyatakan kasih dan kuasa-Mu, sehingga ketika Tuhan berkenan memberi jawab, mereka benar-benar bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena itu kasihi mereka, kasihi keluarga ini, dan jawablah mereka menurut kasih karunia-Mu. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, mereka juga menyerahkan sanak keluarga mereka dimanapun berada, apapun kegiatan hidup mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu seutuhnya, Engkau lindungi dan berkati. Persekutukan mereka di lain kesempatan dalam suasana damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat-Mu selalu tercurah, memperlengkapi kehidupan keluarga ini. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, saat ini juga kami datang membawa sukacita dan kegembiraan dari hamba-Mu keluarga Bapak Bence Samuel Tumanan, yang boleh bersyukur atas pimpinan serta penyertaan Tuhan yang terus-menerus mereka alami dalam kehidupan keluarga suami istri bersama dengan anak-anak, dalam pertumbuhan fisik, dalam upaya-upaya mereka menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan bersama keluarga. Biarlah kemurahan Tuhan itu akan terus terjabar dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan itu selalu dapat diceritakan kepada sesama yang lain yang belum menikmati kasih Tuhan yang baik itu dalam hidup mereka. Hamba-Mu pada saat ini, Pak Vence yang sedang melakukan urusan-urusan dalam usaha dan pekerjaan mereka di Gorontalo,
Tuhan yang telah mengantarnya ke sana. Tuhan juga yang akan mendampingi, sehingga ketika mereka merealisasikan usaha dan pekerjaan yang mereka dapatkan, sebagai bahagian mereka menjumpai janji berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi pengembangan hidup keluarga yang lebih luas ke masa depan yang berpengharapan. Biarlah perlindungan-Mu menyertai hamba-Mu, karuniakan kepadanya sehat dan kuat, hikmat dan pengertian yang baru. Terlebih tanggung jawab yang Tuhan embankan kepadanya yang baru-baru saja ia terima, menjadi salah seorang anggota Badan Pemeriksa Perbendaharaan di lingkup PGIW Sulsel Barat. Mohon Tuhan Engkau perlengkapi dia dengan sehat dan kuat, sehingga tanggung jawab yang Tuhan pundak bahukan kepadanya, sambil terus mengembangkan diri, mengembangkan usaha-usaha dalam kehidupan, dapat dilaksanakan karena Tuhan mengasihi hamba-Mu. Kami juga datang membawa anak kekasih mereka, Ferry, yang juga sedang mengurus pekerjaan yang ada di Mamuju. Anugerahkan dia sehat dan kuat, hikmat dan pengertian yang selalu baru, pengalaman-pengalaman hidup dalam lingkungan usaha dan pekerjaan yang dikembangkan itu terus tumbuh menjadi bahagiannya, sehingga ia semakin menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan ada bersama-sama dengannya, melindungi dan memperlengkapi dia dengan segala yang baik. Anak-anak dalam segala harapan mereka, baik anak mereka Vera, Ferry maupun Person, biarlah Tuhan mendengarkan harapan-harapan mereka dan menjawab segala harapan mereka ke masa depan yang lebih baik dan berpengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau yang paling mengenal ketiga anak ini. Jangan biarkan mereka sendirian. Tuntun mereka menurut kasih karunia-Mu. Arahkan mereka pada rencana kasih sayang, sehingga pada saat yang tepat, jawaban Tuhan atas harapan-harapan mereka boleh terpenuhi. Terutama anak kekasih kami, Person, yang masih sedang mengupayakan perjalanan perkuliahannya terus berlangsung, dan saat-saat ini sedang melaksanakan tugas-tugas akhir dari perkuliahannya. Mohon perlindungan-Mu, karuniakan dia sehat, hikmat dan pengertian yang baru, roh kesabaran dan ketekunan menjadi bagiannya, sehingga pada saatnya ia dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu, dan Engkau menyingkirkan darinya segala yang sia-sia, yang ingin membelokkan arah perjuangan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami juga datang menyerahkan orang tua kekasih mereka yang ada di Makassar, yang ada di Tanah Toraja, di masa tua mereka. Perlengkapi mereka dengan segala yang mereka butuhkan bagi kelangsungan hidup di usia lanjut. Dan jangan biarkan mereka sendirian. Ketika kasih Tuhan, kemurahan Tuhan hendak diwujudkan lewat topangan dari anak-anak, biarlah Tuhan menyatakannya, sehingga kebaikan Tuhan dirasakan di usia lanjut dari orang-orang tua mereka ini. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami juga datang bersyukur atas saudara kekasih mereka Esther Ubro yang sudah boleh masuk kantor lagi setelah mengalami beberapa waktu yang lalu kelemahan tubuh. Biarlah sukacita dan kegembiraan mereka Engkau sempurnakan, bentengi kekasih-Mu dengan kuasa-Mu, dan singkirkan dari segala kesia-siaan, dan biarlah di sana berkat-berkat Tuhan benar-benar memperlengkapi hidup keluarga ini. Saudara-saudara mereka dalam tugas masing-masing dimanapun dan apapun usaha mereka, Engkau lindungi dan berkati, Engkau jawab segala harapan mereka. Bahkan usaha-usaha mereka dalam mengembangkan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka, Engkau sungguh-sungguh mengaruniakan mereka hikmat dan pengertian yang selalu baru, agar benar-benar di dalamnya kasih Tuhan, berkat Tuhan memperlengkapi dan menopang segala aktivitas kehidupan keluarga besar hamba-Mu
Bapak dan Ibu Pence Samuel Tumanan tersebut. Segenap kami yang mengalami persekutuan, baik kami yang ada di dalam gedung gereja ini maupun kami yang ada di rumah-rumah, biarlah persekutuan hidup kami hari ini tidak menjadi sia-sia. Engkau dengarkan harapan-harapan kami pribadi lepas pribadi maupun keluarga. Engkau terus memotivasi kami untuk mengembangkan hidup keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami. Dan biarlah seluruh aktivitas hidup kami mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Sehingga benar-benar hidup kami, dalam segala kegiatan hidup kami, dihindarkan dari segala malapetaka yang ingin memutus komunikasi kami dengan Tuhan, yang aman, yang damai, yang sejahtera. Karena itu lindungi dan berkati kami semua, dan selesai ibadah kami akan berai-berai satu terhadap yang lain kembali dalam berbagai aktivitas hidup kami. Tuhan yang telah mempersekutukan kami, Tuhan juga yang akan selalu mengantar kami penuh selamat, dan di sana kami menceritakan kebaikan Tuhan yang lebih luas, yang lebih jauh lagi. Inilah doa syukur kami. Dengarkan kami yang berseru, ampuni dosa kami di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, kita akan membawa persembahan syukur kita. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat kata firman, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sambil persembahan kita jalankan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 291, bait yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua. Kami boleh ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Berkati persembahan yang kami bawakan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik dimanapun persembahan ini dialamatkan. Begitu juga ya Tuhan Allah,
yang masih ada sisa pada perbendaharaan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati, biarlah Tuhan kami dapat mempergunakannya dengan baik di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Inilah doa dan persembahan kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan sumber berkat bagi kehidupan kami. Amin. Ibu Bapak yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, mengakhiri ibadah kita, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 341, bait yang pertama dan baitnya yang kedua, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita. Shalom dan selamat malam. Ya, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Dan kepada Bapak Pendeta Dr. Kanisma Nurkalwasa, kami mengucapkan banyak terima kasih atas firman yang telah diberitakan bagi kita semua. Dan terima kasih kepada Ibu Diaken Desa Metodi dan Diaken Nikita Emanuela yang sudah turut bagian dalam Biston keluarga pada saat ini. Untuk pengumuman Biston kita minggu depan itu tanggal hari Kamis Rayon 1 berlaku pada keluarga Kamis tanggal 11 bulan 3 berlaku pada keluarga Markus Kakek Rayon 2 keluarga Yusuf sampai Buntu, Rayon 3 keluarga Ruben Suripapa, dan Rayon 4 keluarga Paulus Palinting Takdung. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih. Salam. Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan berkata, minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa.
sempurnakan hidup kami.